Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kisah Sayuti Melik. 17 Agustus 1945 adalah hari yang sangat bersejarah bagi rakyat Indonesia. Tahu kenapa? Ya karena dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang menjadi penanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, bebas dari segala penjajahan. Banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini, salah satunya adalah Sayuti Melik, seorang jurnalis dan juru ketik teks proklamasi. Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal dengan Sayuti Melik lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 November 1908. Ia merupakan anak dari seorang kepala desa di Sleman, yaitu Abdul Mu'in alias Patro Prawito. Sejak kecil, Sayuti Melik sudah diajarkan tentang nasionalisme oleh ayahnya. Ia juga sering menyaksikan ayahnya menentang kebijakan Belanda yang merugikan kaum tani di daerahnya. Jadi nggak heran kalau misalnya Sayuti Melik tumbuh menjadi pemuda yang berjiwa patriot dan pemberani. Selain itu, Sayuti Melik sudah tertarik dengan isu-isu kebangsaan sejak remaja. Ia rajin membaca buku dan menghadiri berbagai macam diskusi. Salah satu panutannya adalah pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Pada tahun 1920, Sayuti Melik bersekolah di Solo dan mulai mengenal pemikiran-pemikiran kiri. Ia terinspirasi dari tulisan-tulisan di majalah Islam Bergerak pimpinan Kiai Haji Misbah, seorang ulama berhaluan kiri. Dan dari situ, daya kritis dan kemampuan menulis Sayuti Melik semakin terasah. Dengan keberanian yang ia miliki, Sayuti Melik rajin menuliskan opini dan kritiknya di berbagai surat kabar. Hingga tak jarang, ia harus ditangkap oleh pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Keberanian Sayuti Melik dalam menulis dan melawan penjajah membuatnya harus keluar masuk penjara. Pada tahun 1924, Sayuti Melik pernah dikurung di penjara Ambarawa, Jawa Tengah karena tulisannya dan pergerakannya melawan pemerintah kolonial. Ia dipenjara karena dituding melawan pemerintah dan menghasut rakyat. 2 tahun berselang, Sayuti Melik kembali ditangkap oleh pemerintah. Kali ini ia dituduh melakukan perlawanan bersama PKI. Hal ini membuatnya Sayuti Melik dibuang ke Boven di Goel, Papua sampai tahun 1933. Setelah kembali dari pembuangan di Papua, Sayuti Melik merantau ke Singapura. Tapi di perantauan ia kembali dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Inggris. Alasannya karena ia dituduh terlibat dalam gerakan bawah tanah untuk melawan penjajah. Sayuti Melik ditahan selama 1 tahun di Singapura dari tahun 1936 sampai 1937. Kemudian ia diusir kembali ke tanah air dan dikirim ke sel Gang Tengah atau yang sekarang dikenal dengan Rotan Salemba di Jakarta. Sayuti Melik ditahan selama 1 tahun dari 1937 sampai 1938. Berkali-kali Mas Bu itu ternyata gak bikin Sayuti Melik kapok untuk terus mengkritik penguasa lewat tulisannya. Di tahun 1938, Sayuti Melik menikah dengan pujaan hatinya, yaitu Surastri Karma Trimurti. Dengan istrinya, Sayuti Melik membangun koran yang bernama Pesat di Semarang. Lewat koran Pesat, Sayuti Melik menyalurkan berbagai kritikannya untuk pemerintah. Meskipun ia dan istrinya harus keluar masuk penjara karena tulisan itu. Hingga akhirnya pada tahun 1942, koran Pesat diblender oleh Jepang. Selain mengkritik pemerintah, Sayuti Melik merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Ia terlibat dalam hari penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Sayuti Melik menjadi salah satu anggota PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Sayuti Melik juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok bersama dengan golongan muda lainnya seperti Sukarni, Herul Saleh, dan Wikana. Mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadi perundingan alot, akhirnya golongan muda dan golongan tua sepakat untuk memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian mereka bertolak ke kediaman Laksamana Meda untuk merumuskan teks proklamasi. Sayuti Melik juga berperan. Ia mengetikkan teks proklamasi yang sudah dirumuskan oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Beberapa hal yang diubah saat Sayuti Melik mengetik naskah teks proklamasi. Yang pertama ada kata tempo diganti menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia dan ditambahkan nama Soekarno-Hatta.
Ya, dan yang terakhir kata Jakarta 17805 diganti menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Setelah melalui ketikan Soetimalik dan jadilah teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di podium untuk menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.